Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fauzi Aziz dari TI 21A2 dengan NIM 31211016. Di sini saya akan mempresentasikan tugas public speaking dengan berjudul Manajemen Proyek Studi Kasus Perancangan Aplikasi Bookshare yang dibimbing oleh Bapak Sugeng Budi Raharjo, STMM. Selanjutnya saya akan membacakan agenda-agenda yang akan saya presentasikan. Yang pertama, itu ada seni mempengaruhi dan membujuk. Yang kedua ada 4 langkah proses pembujukan dan persuasi. Yang ketiga ada bottom line dan blueprint. Yang keempat ada organizer your talk in 7 easy stage. Yang terakhir ada delivering your introduction. Baik, di sini yang pertama saya akan mempresentasikan seni mempengaruhi dan membujuk. Yang pertama itu ada etos. Etos itu merujuk pada karakter atau etos pembicaraan pengirim pesan. Etos sendiri mencakup kepercayaan, kredibilitas dan otoritas pembicara dalam topik yang dibicarakan. Pembicara memiliki etos yang kuat cenderung lebih mudah meyakinkan audiens karena mereka dianggap memiliki pengetahuan dan integritas yang tinggi. Yang kedua itu ada patos, mengacu pada emosi atau perasaan audiens yang ditargetkan. Patos sendiri digunakan untuk menghubungkan dengan emosi audiens yang membangkitkan simpati dan rasa takut, kegembiraan atau kepedulian untuk mempengaruhi sikap atau tindakan mereka terhadap suatu topik. Penggunaan patos secara efektif dapat membuat pesan lebih menarik dan relevan bagi mereka. Yang terakhir itu ada logos, merupakan pendekatan persuasif yang menggunakan logika, fakta, dan alasan rasional untuk mendukung argumen. Logos sendiri berfokus pada penggunaan bukti-bukti yang kuat, data statistik, argumen deduktif dan induktif untuk meyakinkan audiens. Memiliki logos yang kuat membantu membangun kepercayaan dan membuat argumen lebih meyakinkan secara intelektual. Selamat pagi, Pak. Sebelumnya, maaf, saya ingin membahas bagaimana kita bisa memanfaatkan etos, patos, dan logos dalam mempromosikan Bookshare. Apa visi Anda tentang bagaimana kita bisa menyampaikan audiens dengan cara yang efektif? Pagi juga Ibu, saya berpikir bahwasannya membangun kredibilitas Bookshare sangat penting untuk meyakinkan penerbit dan penulis untuk bergabung bagaimana kita bisa memperkuat etos platform kita. Kita bisa memulainya dengan menyoroti reputasi Bookshare sebagai platform yang andal dan dipercaya. Kita dapat menampilkan beberapa penghargaan yang telah kita terima, serta keamanan tinggi yang kita berikan terhadap konten yang unggul. Bagaimana kita bisa mengaitkan emosi dengan proyek ini? Kita bisa menyoroti bagaimana Bookshare memberdayakan penulis dari berbagai latar belakang untuk mendapatkan penguatan global dan mempengaruhi pembaca di seluruh dunia. Ini tidak hanya tentang literasi, tapi juga tentang membangun komunitas global yang terhubung melalui kekuatan kata. Bagus. Bagaimana kita bisa meyakinkan mereka secara logis? Kita akan mempresentasikan data tentang pertumbuhan penggunaan buku digital, testimonial dari penulis yang telah berhasil dengan Bookshare, dan analisis tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka melalui platform ini.
Baik, di sini kesimpulan dari percakapan yang pertama itu konsultan dan pemilik membahas strategi untuk mempromosikan Bookshare dengan menggunakan etos, patos, dan logos. Konsultan menyarankan menyoroti reputasi dan penghargaan untuk membangun kredibilitas atau etos, menekankan pemberdayaan penulis dan membentukkan komunitas global untuk mengaitkan emosi, yaitu patos, serta menyajikan data pengguna, testimonial, dan analisis pendapat. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, itu ada 4 langkah proses pembujukan dan persuasi. Yang pertama ada membangun kredibilitas. Membangun kredibilitas platform sebagai sumber yang dapat dipercaya untuk mengakses dan membagikan buku digital. Yang kedua itu memberikan emosi untuk mempengaruhi penulis dan penerbit, penting untuk mengaitkan platform dengan emosi positif atau motivasi yang kuat. Yang ketiga itu ada demokrasi secara logika, demonstrasi logika tentang pemanfaatan bergabung dengan Bookshare, penting untuk meyakinkan penerbit dan penulis. Yang terakhir itu lakukan tindakan menggerakkan penerbit dan penulis untuk bertindak, menawarkan insentif sebagai bonus untuk konten yang populer, royalty, dan kompetitif, atau dukungan pemasaran tambahan untuk karya mereka. Jadi bagaimana kita bisa membujuk penerbit dan penulis untuk bergabung dengan Bookshare? Baik, kita bisa menggunakan 4 langkah, yaitu yang pertama ada perhatian, minat, keinginan, dan tindakan. Bagaimana cara menarik perhatian mereka? Buatkan materi promosi yang menarik dan relevan, seperti virtual yang menarik dan cerita yang menyentuh. Bagaimana cara meningkatkan minat mereka? Berikan informasi mendalam melalui presentasi, demo produk, dan testimoni dari pengguna-pengguna. Bagaimana membangkitkan keinginan mereka? Dengan cara menunjukkan nilai tambah seperti potensi pendapatan tambahan, meningkatkan exposure, dan dukungan pemasaran. Lalu bagaimana cara mendorong mereka untuk bertindak? Buatkan proses pendaftaran yang mudah dan tawaran insentif atau penawaran khusus untuk waktu yang terbatas. Baik, terima kasih Ibu. Mari kita terapkan strategi ini segera. Oke, sama-sama Pak. Saya siap membantu kapan. Kesimpulan dari video dialog yang kedua itu pemilik proyek dan konsultan mendiskusikan strategi 4 langkah untuk membujuk penerbit dan penulis bergabung dengan Bookshare, menarik perhatian dengan materi promosi yang menarik, meningkatkan minat melalui informasi mendalam dan testimoni, membangkitkan keinginan yang menyoroti nilai tambah, dan mendorong tindakan dalam proses pendaftaran. Yang selanjutnya itu ada bottom line. Ada bottom line dan blueprint. Bottom line itu meningkatkan akses dan partisipasi dalam integritas digital, adalah tujuan akhir dari proyek Bookshare. Ini akan mencakup meningkatkan jumlah penerbit dan penulis yang berkontribusi serta meningkatkan jumlah pembaca yang menggunakan platform untuk mengakses buku digital. Selanjutnya ada blueprint. Yang pertama di sini membuat platform user friendly, menggambarkan platform yang sudah digunakan bagi penerbit, penulis, dan pembaca. Yang kedua itu ada strategi pemasaran, melakukan kampanye pemasaran yang terarah untuk meningkatkan pemasaran yang
terarah, meningkatkan kesadaran, dan menarik lebih banyak pengguna. Yang ketiga itu ada program insentif, menawarkan insentif seperti bonus untuk konten yang populer, seperti royalty yang adil dan dukungan pemasaran tambahan. Yang terakhir itu ada monitoring dan evaluasi. Itu menetapkan KPI atau Key Performance Indicator untuk melacak pertumbuhan jumlah penerbit, penulis, dan pembaca serta evaluasi terhadap efektivitas strategi yang digunakan. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa menggunakan bottom line dan blueprint untuk proyek bookshare Anda? Baik, bottom line kita adalah meningkatkan jumlah penerbit, penulis, dan pembaca. Blueprint kita mencakup membuat platform yang user friendly, strategis pemasaran dengan kampanye, media sosial, dan kolaborasi influencer, serta program insentif untuk konten yang paling banyak dibaca. Oke, bagus. Bagaimana kita bisa mengukur keberhasilannya? Kita akan melacak jumlah penerbit yang mendaftar, konten yang diunggah, dan pembaca yang berlangganan sebagai KPI utama. Oke, terima kasih Ibu. Mari kita mulai. Kesimpulan dari dialog yang ketiga itu pemilik dan proyek konsultan menyepakati bottom line untuk meningkatkan penerbit, penulis, dan pembaca di Bookshare. Blueprintnya adalah membuat platform user friendly, strategis pemasaran melalui media sosial dan influencer, serta program insentif keberhasilan diukur melalui jumlah pendaftaran, konten. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi yang keempat, itu organizer your take in 7 easy steps. Yang pertama itu ada opening atau presentation. Opening presentasi itu mulailah presentasi dengan kuat dan menarik. Gunakan hook yang relevan seperti data tentang pertumbuhan bacaan digital atau tantangan literasi global. Sambut audiens dengan hangat dan memperkenalkan topik utama pada Bookshare. Yang kedua ada explore. Selanjutnya explore lebih dalam tentang Bookshare. Yang kedua itu ada explore. Selanjutnya eksplorasi lebih dalam tentang Bookshare, bicarakan tentang visi dan misi proyek serta nilai inti yang ingin dicapai seperti meningkatkan aksesibilitas buku digital dan meningkatkan literasi global. Yang ketiga itu ada explain, jelaskan secara rinci tentang bagaimana platform Bookshare bekerja, sertakan demokrasi produk atau fitur-fitur unik seperti katalog buku yang luas, kemudahan penggunaan, dan dukungan teknis yang tersedia. Selanjutnya yang keempat itu ada invite, undang audiens untuk berpartisipasi dalam proyek Bookshare, ajak mereka untuk bergabung sebagai penerbit, penulis, atau pembaca aktif. Jelaskan manfaat bergabung seperti exposure lebih luas untuk karya mereka dan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dari penjualan buku digital. Yang kelima ada summarize, ringkasan kembali poin-poin utama yang telah dibahas. Pastikan audiens memahami visi, manfaat, dan cara mereka dapat terlibat dalam Bookshare. Yang keenam ada request reaction, yaitu ajukan pertanyaan atau undangan untuk mendapatkan reaksi dari audiens. Misalkan tanyakan apakah mereka tertarik untuk
berpartisipasi. Yang kelima itu ada summaries, yaitu ringkasan kembali poin-poin utama yang telah dibahas. Pastikan audiens memahami visi, manfaat, dan cara mereka dapat terlibat dalam Bookshare. Yang keenam itu ada request reaction, yaitu ajukan pertanyaan atau undangan untuk mendapatkan reaksi dari audiens. Misalkan tanyakan apa mereka tertarik untuk berpartisipasi dalam Bookshare atau ada pertanyaan yang perlu dijawab. Itu yang terakhir ada closing, tutup presentasi dengan kuat, berikan kesimpulan kuat tentang pentingnya Bookshare dalam meningkatkan literasi digital. Ucapkan terima kasih kepada audiens atas perhatian mereka dan ajakan mereka untuk mengambil tindakan seperti mendaftar atau membagikan informasi tentang Bookshare kepada orang lain. Lanjut, bagaimana kita bisa mengorganisir presentasi menggunakan 7 Easy Stage dalam proyek Bookshare ini? Baik, langkah yang pertama kita akan memulai dengan Grit and Hope dengan menyapa hati yang menggunakan menarik tentang minat baca digital yang meningkat. Lalu bagaimana cara menjaga niat mereka? Selanjutnya kita tunjukkan fitur unik dari Bookshare dalam show and tell seperti akses ke berbagai buku digital dan fitur interaktif. Lalu kita perlu reveal the benefit dengan jelas menunjukkan manfaat untuk penerbit, penulis, dan pembaca seperti peningkatan exposure dan pendapatan tambahan. Bagaimana memastikan mereka bertindak? Sampaikan testimoni dari pengguna sukses dalam testimonial time dan akhiri dengan action call untuk bergabung dengan Bookshare dengan penawaran khusus dan insentif. Terima kasih Ibu, mari kita terapkan segera. Kesimpulan dari dialog yang keempat itu pemilik dan konsultan membahas penggunaan 7 Easy Stretch untuk mengorganisir presentasi Bookshare. Mereka akan memulai dengan Grit and Hook, lalu Show and Tell, fitur unik Bookshare, reveal the benefit, bagi semua pihak menggunakan testimonial time untuk menunjukkan kesuksesan pengguna. Terakhir yaitu delivering your introduction. Yang pertama ada greet your audience, itu mulailah dengan menyapa audiens secara ramah dan santun. Ini menciptakan suasana yang positif dan membantu membangun hubungan yang baik antara pembicara atau pemilik proyek Bookshare dan audiens. Yang kedua ada capture attention, itu selanjutnya digunakan hook atau pengait yang menarik untuk menangkap perhatian audiens. Misalnya, Anda bisa memulai dengan data yang menarik tentang pertumbuhan penggunaan buku digital atau tantangan literasi yang dihadapi oleh banyak komunitas. Yang ketiga ada assure credibility, atau penting untuk membangun kredibilitas sebagai pembicara atau pemimpin proyek. Jelaskan latar belakang dan pengalaman Anda dalam industri literasi digital atau bagaimana Bookshare telah sukses membentuk peningkatan akses bacaan digital di komunikasi tertentu. Yang keempat ada review your talk, itu berikan gambaran singkat tentang apa yang Anda bahas dalam presentasi Bookshare. Misalnya, Anda bisa menyebutkan topik-topik utama seperti visi proyek, manfaat bergabung, dan cara audiens dapat berpartisipasi aktif. Yang terakhir itu ada present your conclusion, yaitu meskipun ini adalah bagian pengantar, namun presentasi harus memiliki kesimpulan yang kuat.
Jelaskan mengapa proyek Bookshare ini penting dan apa yang ingin Anda capai dengan berbagi informasi ini kepada audiens. Ini membantu menetapkan tujuan dan memberikan arahan yang jelas untuk presentasi Anda. Saya ingin memastikan pengenalan kita dalam proyek Bookshare berjalan dengan baik. Bagaimana cara menyampaikan pengenalan ini? Oke, menyampaikan pengantar dengan baik sangat penting untuk membuat kesan pertama yang baik. Mari kita bersama-sama. Bagaimana kita harus memulainya? Yang pertama, pastikan untuk memperkenalkan diri dengan singkat dan jelas, menyebutkan posisi dan peran dalam proyek Bookshare. Apakah ada yang bisa selain itu? Selanjutnya, fokus pada visi dan tujuan proyek Bookshare. Jelaskan mengapa proyek ini penting dan apa yang ingin kita capai. Bagaimana cara menarik perhatian mereka? 3. Gunakan cerita atau fakta menarik yang terkait dalam proyek, seperti pertumbuhan industri buku digital atau memanfaatkan bagi pembaca dan penulis. 3. Dan bagaimana mengakhiri pengantar? 3. Sebelum mengakhiri, ajukan pertanyaan yang mengundang tanggapan, seperti apa harapan mereka terhadap proyek ini, atau apakah mereka tertarik untuk berkontribusi. Terima kasih Ibu, saya akan menerapkan saran Ibu kepada pengantar. 3. Kesimpulan dari video dialog yang kelima itu, proyek dan konsultan membahas cara terbaik untuk menyampaikan pengantar proyek Bookshare. Langkah-langkahnya meliputi memperkenalkan diri dengan jelas, menekankan visi dan tujuan proyek menggunakan cerita atau fakta menarik, dan mengakhiri dengan Jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.